Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurgalis, kelas PAI 6C, NIM 1118079. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang uji statistik, yaitu uji permutasi dan uji kombinasi. Uji permutasi adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan objek atau unsur yang diambil dari sekelompok objek atau unsur yang tersedia. Banyak permutasi dari K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia sama dengan N P K N faktorial. Susunan pada permutasi memperhatikan urutan, artinya AB dengan BA dihitung berbeda. Contoh, tentukan nilai 6 faktorial, 6 faktorial, 6 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, 6 P3. Dalam suatu perlombaan balap sepeda yang terdiri dari 7 orang akan diambil 3 orang sebagai juara, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Tentukan kemungkinan susunan juara yang terjadi, yaitu 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210, atau 120 kali 7 faktorial, 7 faktorial, 7, 3 faktorial, 4 faktorial, dan 4 faktorial. Uji permutasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama permutasi N unsur, yang kedua permutasi R unsur dari N unsur, yang ketiga permutasi berulang, yang keempat permutasi siklis, sirkuler, dan siklik. Yang pertama permutasi N unsur. Permutasi N unsur dinotasikan dengan P dalam kurung N kali N atau PNN atau NPN. Rumus: P dalam kurung N kali N sama dengan N faktorial. Ingat tanda faktorial adalah tanda faktorial. Yang ke B, permutasi R unsur dari N unsur. Rumusnya yaitu P kali N, P dalam kurung N kali N sama dengan N faktorial, sama dengan N dikurangi R faktorial. Contoh, dari 10 calon yayasan akan dipilih 2 orang untuk menduduki jabatan ketua dan sekretaris. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah N sama dengan 10, R sama dengan 2. Itu jawabnya P dalam kurung N kali R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, sama dengan P dalam kurung 10 kali 2 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial, sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial, yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 8 faktorial, yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan, ini dijumlah semua, jadi semuanya yaitu berjumlah 90. Yang ketiga, permutasi berulang. Permutasi berulang adalah permutasi yang terjadi apabila terdapat unsur yang sama didefinisikan sebagai berikut. Contoh, banyaknya permutasi dari kata-kata adalah diketahui N sama dengan 5, N1 sama dengan K sama dengan 2, N2 sama dengan A sama dengan 2, N3 sama dengan T sama dengan 1. Jawab: PN sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, yaitu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial, yaitu sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, 2 kali 1, dan 1, itu sama dengan jumlahnya yaitu seluruhnya 30. Yang keempat yaitu permutasi siklik, sirkular, siklis.
yaitu permutasi yang disusun menurut suatu putaran tertentu didefinisikan sebagai berikut. Rumus PS sama dengan N dikurang 1. Contoh, 5 orang anak duduk melingkar sambil bermain. Ada beberapa susunan berbeda bila anak tersebut bertukar posisi duduk. Diketahui N sama dengan 5. Jawab. PS sama dengan N kurang 1 faktorial, sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial, yaitu sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan atau kumpulan sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Rumus kombinasi adalah sebagai berikut. 1, 2, 3 adalah sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Contoh, seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Solusinya yaitu ada 3 kombinasi, yaitu A, B, A, C, dan B, C. Kombinasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kombinasi pengulangan dan yang kedua kombinasi tanpa pengulangan. Yang pertama kombinasi pengulangan. Jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah, di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Sebagai contoh, jika kamu pergi ke sebuah toko donat itu menyediakan 10 jenis donat berbeda. Kamu ingin membeli 3 donat, maka kombinasi yang dihasilkan adalah 10 tambah 3 dikurangi 1 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dalam kurung 10 kurang 1 faktorial, yaitu sama dengan jumlah 220 kombinasi. Yang kedua yaitu kombinasi tanpa pengulangan. Ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Sebagai contoh, kamu mempunyai 5 pensil warna dengan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kamu ingin membawanya ke sekolah, tapi kamu hanya boleh membawa 2 pensil warna. Ada berapa banyak cara untuk mengkombinasikan pensil warna yang ada dengan menggunakan rumus di atas. Maka ada 5, yaitu 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, yaitu sama dengan 10 kombinasi. Kombinasi sebanyak R dari N objek yang berbeda. Suatu himpunan yang terdiri dari R objek dan yang mungkin dipilih dari suatu himpunan yang terdiri dari N objek yang berbeda tanpa memperhatikan urutan pemilihannya dinamakan kombinasi dari R dari N objek yang berbeda dan yang diambil sekaligus sebanyak R objek dengan ketentuan 0 lebih kecil dari R dan lebih kecil dari N. Kombinasi demikian dinyatakan dengan notasi dari materi permutasi. Kita bisa menentukan banyak cara pengambilan data. Dengan permutasi kita dapat menghitung kemungkinan banyaknya posisi duduk satu keluarga tersebut. Selain itu, kita juga dapat menghitung banyaknya susunan huruf maupun angka dengan cara yang tepat, yaitu dengan menggunakan permutasi. Pada materi kombinasi, inti pengertiannya adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya.
pada kombinasi AB sama dengan BA. Jadi dalam menggunakan kombinasi kita dapat menyimpulkan banyak cara pemilihan suatu kejadian dengan cara yang ditentukan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.